kita pagi hari ini. Satu-satunya sumber dari segalanya, kau kebenaran yang selalu kupegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, kau kebenaran yang selalu kupegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku
Salam sejahtera jemaat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini. Kembali kami boleh dapat bersekutu, memuji, menyembah nama-Mu, meninggikan Engkau ya Tuhan. Atas segala perbuatan ajaib-Mu selama 1 minggu yang boleh kami lalui ya Tuhan. Tiba pada kesempatan pada pagi hari ini, kami akan kembali mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami dan tolonglah setiap kami. Agar biarlah firman yang boleh kami dengar, boleh dapat kami mengerti dan pahami. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita membaca firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tema gereja kita di bulan Juni 2021 ini adalah A Better Life atau hidup yang lebih baik. Yang kita pelajari dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Di 2 minggu yang telah kita lewati berturut-turut, kita telah belajar tentang 2 hal penting berkaitan dengan bagaimana menjalani sebuah kehidupan yang lebih baik. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Aib tersebut, kita dapat belajar 3 prinsip berkaitan dengan bersukacitalah senantiasa. Prinsip yang pertama dari bersukacita adalah bahwa bersukacita merupakan suatu keharusan. Saya ulangi, bersukacita merupakan suatu keharusan. Mengapa begitu? Karena ternyata bersukacita bukanlah sekedar suatu perasaan, namun merupakan sikap hati yang perlu untuk dikerjakan. Karena kata bersukacita yang digunakan dalam perjanjian baru adalah kata kerja dalam bentuk perintah. Sehingga ini adalah sebuah perintah yang harus dilakukan. Sama seperti kita mengatakan kemarilah atau pergilah. Prinsip yang kedua, bersukacita tidak boleh bergantung pada keadaan. Sama seperti tindakan untuk bersukacita tidak boleh ditentukan oleh perasaan kita. Demikian juga bersukacita tidak boleh ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Atau ia tidak boleh dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Entahkah dalam keadaan yang baik, keadaan yang untung atau keadaan yang tidak baik atau tidak untung sekalipun, kita diperintahkan untuk tetap harus bersukacita. Dan prinsip yang ketiga adalah kita tahu bahwa sukacita yang sejati hanyalah berasal dari Tuhan. Mengapa? Karena jika segala sesuatu berubah, maka hanya Allah yang tidak berubah. Itu artinya sukacita yang sejati hanya berasal dari Allah, karena ia bersifat tetap dan tidak berubah karena datangnya dari Allah yang tidak mengalami perubahan. Dan di minggu yang kemarin kita telah belajar bersama-sama dari tema hidup dalam pengendalian diri atau mengembangkan pengendalian diri. Dari sini kita mengerti 3 hal penting berkaitan dengan pengendalian diri. Yakni pertama, pengendalian diri mencerminkan sifat Kristus. Yang kedua, kita adalah saksi-saksi Kristus. Jadi dengan hidup mengendalikan diri, maka kita telah menjadi saksi Kristus bagi dunia. Dan yang ketiga, relasi dengan Kristus akan menghasilkan sikap pengendalian diri yang sejati. Karena ketika kita berbicara tentang kemampuan untuk mengendalikan diri, hal itu tidak akan dapat kita capai dengan upaya kita sendiri. Termaksud mengikuti berbagai kegiatan seperti yoga, meditasi, dan lain-lain. Karena sama seperti contoh yang diilustrasikan kemarin tentang perumpamaan bagaimana membersihkan air keruh dalam sebuah gelas. Nah, air keruh itu tidak dapat dibersihkan dengan hanya mendiamkan. Karena ketika gelas itu digoyangkan atau diaduk-aduk, maka air yang telah jernih karena kotoran yang telah mengendap akan kembali naik dan membuat air kembali menjadi keruh. Maka cara terbaik membersihkan air yang kotor atau keruh dalam gelas adalah dengan mengisikan air yang jernih ke dalam gelas tersebut. Sehingga air keruh dalam gelas akan tergantikan dengan air yang bersih yang memenuhi isi gelas tersebut.
Nah, demikianlah upaya terbaik untuk memiliki pengendalian diri yang sejati adalah dengan memiliki relasi yang intim dengan Kristus. Kedua hal tersebut kita telah pelajari di 2 minggu terakhir ini. Sekarang di minggu ini kita akan belajar tentang bebas dari rasa cemas. Yang kita telah pelajari dari Filipi 4 ayat 6-7. Nah, dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama, ayat tersebut kita dapat mempelajari 3 prinsip penting berkaitan dengan tema bebas dari rasa cemas. Nah, ketiga prinsip tersebut adalah yang pertama, berkaitan dengan perintah yang Tuhan sampaikan, yaitu jangan khawatir. Hal ini secara jelas tercatat di kalimat pertama dari ayat 6, yaitu Filipi 4 ayat 6a, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata khawatir di ayat tersebut adalah rasa khawatir yang disertai dengan rasa cemas, sehingga bersifat negatif. Mengapa demikian? Karena tidak semua kekhawatiran bersifat negatif. Karena dalam satu sisi, rasa khawatir atau kekhawatiran merupakan suatu mekanisme perlindungan diri atau defense mechanism yang dapat menghindarkan kita dari berbagai masalah yang tidak perlu kita alami. Justru kalau orang secara harfiah tidak merasa khawatir tentang apapun juga, maka ia akan mengalami berbagai masalah yang tidak perlu ia alami. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan atau bepergian meninggalkan rumahnya tanpa merasa khawatir untuk menutup pintu atau mengunci rumahnya, ia melakukannya tanpa rasa khawatir kalau pencuri masuk dan mengambil barang-barang yang ada dalam rumahnya. Dengan sengaja ia membiarkan pintu rumah dalam keadaan yang terbuka karena ia berpegang pada prinsip hidup ini tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Tentu ini merupakan sikap yang ceroboh dan tidak bisa bijaksana. Itu artinya tidak semua sifat khawatir bersifat negatif. Namun apabila kekhawatiran tersebut disertai dengan rasa cemas, seperti yang ditulis dalam Filipi 4 ayat 6, maka hal tersebut bersifat negatif dan tidak boleh mewarnai kehidupan kita. Kekhawatiran yang disertai rasa cemas, seperti itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika ia menyampaikan ajarannya yang biasa disebut sebagai khotbah di bukit, yaitu yang dicatat di dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Dikatakan demikian, Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa hidup adalah lebih penting daripada makanan dan pakaian. Karena itu janganlah kita khawatir tentang apa yang hendak kita makan, minum atau pakai. Sebab kekhawatiran seperti itu dapat membahayakan hidup kita, termasuk membahayakan jasmani kita. Nah, peneliti yang dilakukan oleh Harvard University menunjukkan bahwa rasa cemas akan meningkatkan risiko terhadap kondisi kesehatan yang kronis. Di antaranya adalah berpengaruh terhadap sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan berkaitan dengan gangguan jantung. Karena itu jangan heran kalau orang yang terus-menerus hidup dalam rasa cemas akan mengalami gangguan mah atau asam lambung, serta gangguan pernapasan dan juga gangguan jantung. Singkatnya, rasa cemas bukan hanya akan berdampak negatif pada pikiran kita, tetapi juga terhadap seluruh aspek dalam kehidupan kita. Yang kedua, kekhawatiran dengan rasa cemas tersebut merupakan hal yang negatif karena sikap tersebut tidak selaras dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, ini diumpamakan Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat yang ke-26 seperti demikian bunyi firman Tuhan. Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, Tuhan Yesus berkata, apabila Allah bersedia memberi makan burung-burung di langit, apalagi kepada kita
adalah anak-anaknya tersebut. Nah, bukankah kamu atau kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya kalau kita menyadari bahwa Allah adalah Bapa kita, maka kita tidak akan merasa cemas akan kehidupan kita. Pernahkah saudara melihat burung yang merasa cemas ketika tidak menemukan makanan? Tidak ada. Mereka tidak khawatir tentang makanan dan minuman. Jika mereka tidak menemukan makanan di tempat biasa mereka mencari makan atau minum, maka mereka akan pergi mencari ke tempat yang lain untuk mendapatkannya. Mereka melakukannya tanpa rasa khawatir atau cemas. Nah, seharusnya sikap seperti itulah yang ada pada diri kita. Hidup tanpa rasa cemas, sebab kita tahu bahwa Allah adalah Bapa kita yang bersedia memelihara hidup kita, anak-anaknya secara bertanggung jawab. Yang ketiga, kekhawatiran dengan rasa cemas merupakan hal yang negatif karena sikap tersebut membuat kita tidak produktif. Hal ini dikatakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-27. Di sana dikatakan sebagai berikut, Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kata-kata yang Yesus ucapkan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran tidak akan meningkatkan kualitas dari kehidupan kita. Bahkan sebagian besar dari hal yang kita khawatirkan tidak akan menjadi kenyataan. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Don Joseph Gowe, seorang neuropsikologis dari Stanford Medical School, salah satu perguruan ternama di Amerika Serikat. Dia menulis bahwa 85% dari hal-hal yang kita khawatirkan tidak akan pernah kita alami atau tidak akan pernah menjadi kenyataan. Nah, artinya apabila kita memenuhi hati kita dengan rasa cemas, maka hal itu adalah sama dengan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Mengapa? Karena 85% dari apa yang kita khawatirkan tidak akan menjadi kenyataan. Jadi untuk apa kita menjadi cemas? Nah, tidaklah mengherankan mengapa kata merimnao yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 6 tadi, ia tulis dalam bentuk kata kerja present imperatif aktif. Present artinya bersifat terus menerus atau senantiasa. Imperatif artinya suatu keharusan. Aktif artinya kitalah yang harus bertanggung jawab untuk bertindak. Present imperatif aktif artinya di setiap saat, kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun, kita tidak boleh hidup dalam keadaan khawatir dan rasa cemas yang berlebihan. Aktif artinya rasa khawatir merupakan suatu pilihan. Kitalah yang harus menentukan apakah kita hidup dalam kekhawatiran atau bebas dari keadaan tersebut. Kitalah yang harus memutuskan apakah kecemasan akan mewarnai hidup kita atau tidak. Kitalah yang harus bertindak secara aktif. Apakah kita memenuhi pikiran kita dengan rasa cemas atau membuangnya dari pikiran kita. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua berkaitan dengan jalan keluar yang Tuhan berikan, yaitu berdoa. Disinilah keputusan atau pilihan untuk tidak hidup di dalam khawatir serta kecemasan kita lakukan secara praktis. Sebab ketika mendengar perintah Tuhan agar kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tentu pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah bagaimana kita dapat melaksanakannya, atau bagaimana kita dapat melaksanakan perintah tersebut. Bagaimana kita dapat menghapus rasa cemas dari dalam diri kita. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut disampaikan oleh Paulus di dalam kalimat kedua dari Filipi 4 ayat 6. Di situ ia menulis seperti demikian. Filipi 4 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat tersebut mengajarkan bahwa sebaliknya dari merasa khawatir, kita dinasihatkan agar menyatakan segala keinginan kita kepada Allah, yaitu melalui doa. Kita diperintahkan untuk mengungkapkan harapan di dalam hati kita kepada Allah melalui permohonan dengan ucapan syukur. Itulah jalan keluar yang Tuhan berikan agar kita bebas dari khawatir serta rasa cemas yang menguasai hati kita. Di dalam ayat tersebut terdapat 3 kata penting yang perlu kita perhatikan baik-baik. Kata yang pertama yaitu kata doa, yang artinya adalah berbicara kepada Tuhan. Kata ini bersifat generik atau umum, karena dalam berbicara kepada Tuhan, tujuan orang dapatlah beraneka ragam atau beraneka rupa. Sama seperti
maksud kita dalam berbicara kepada seseorang dapat bermacam-macam atau dapat dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, apabila hal ini kita terapkan dalam kaitan berbicara kepada Allah, maka salah satu maksud yang pertama dan yang utama dari berdoa adalah memuji serta menyembah Tuhan. Tentu, doa bukan hanya berisi pujian dan penyembahan kepada Allah. Namun sebagaimana layaknya dalam berbicara kepada pribadi yang kita hormati, maka pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menyampaikan penghargaan kepada yang bersangkutan. Contohnya, ketika kita berbicara kepada orang-orang tertentu seperti para pejabat dan lain-lain, biasanya kita akan mendahului dengan percakapan pembuka yang berisi apresiasi dan lain-lain. Misalnya, kita menyampaikan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Wali Kota untuk kesempatan yang diberikan kepada kita dalam tatap muka untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang ada pada kita untuk disampaikan. Nah, biasanya kita akan memulai dengan kalimat-kalimat pembuka seperti itu untuk menyampaikan maksud kita. Nah, demikian pula kalau kita berbicara kepada Allah. Jadi hal pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah memuji dan menyembah Dia, atau yang biasa disebut sebagai adorasi. Nah, adorasi adalah sebuah ekspresi penghormatan dan penyembahan yang biasanya ditujukan kepada Allah. Seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia mengajarkan para muridnya tentang bagaimana seharusnya mereka berdoa. Seperti yang dicatat di dalam Matius 6 ayat 9. Ia mengajarkan mereka agar mengawali doa mereka dengan berkata, katakan demikian, Matius 6 ayat 9, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itulah adoration, itulah pujian dan penyembahan kepada Allah. Ingatlah apa yang dilakukan Daud ketika ia berada dalam keadaan yang terjepit saat ia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Di dalam Mazmur 57 ayat 9 Daud berkata, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Berarti ketika keadaan di sekeliling kita sedang kelam, Daud tidak membiarkan rasa cemas menguasai dirinya. Tetapi inilah yang dilakukan. Ia membangunkan fajar. Ia mengusir kegelapan dan menghapus kekhawatiran dengan cara memuji-muji Tuhan. Jadi apa yang perlu saudara lakukan untuk mengatasi rasa cemas dan khawatir? Pujilah Tuhan dan sembahlah Dia. Nah, dengan melakukan adorasi, saudara sedang membangun fajar. Dengan memuji dan menyembah Tuhan, saudara menghapus kekhawatiran dalam hati saudara. Selanjutnya, kata kedua di dalam Filipi 4 ayat 6 yang perlu mendapat perhatian kita adalah kata permohonan. Artinya sesudah kita menyampaikan pujian dan penyembahan sebagai penghargaan atau adorasi kita kepada Tuhan, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah menyampaikan permohonan kepadanya. Di dalam menyampaikan permohonan, kita bukan memberikan informasi kepada Tuhan dan meminta agar Tuhan menyelesaikan dirinya dengan keinginan kita. Tetapi justru kitalah yang menyelesaikan diri dengan kehendak Allah. Dan kalau kehendak kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Sebab kehendaknya pasti akan terlaksanakan dengan sempurna tepat pada waktunya. Jadi salah satu hal terpenting dalam berdoa adalah permohonan kita. Isi permohonan doa kita akan menentukan kualitas dan hasil doa kita. Karena itu pastikan bahwa Bapak Ibu berdoa memohon kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Maka cepat atau lambat apa yang kita mohonkan itu pasti akan terjadi. Nah, sekarang kata yang ketiga yang perlu kita perhatikan di dalam Filipi 4 ayat 6 adalah ucapan syukur. Nah, perhatikanlah kalimat di dalam ayat tersebut. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini mengajarkan bahwa selain permohonan kita kepada Tuhan, dalam permohonan tersebut kita juga diminta untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Artinya sebelum kita menerima jawaban atas permohonan doa kita, kita sudah terlebih dahulu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur dalam permohonan doa kita adalah merupakan ekspresi iman kepada Tuhan. Kalau umumnya orang akan mengucap syukur, kalau doanya sudah dikabulkan,
maka ayat ini justru mengajarkan sebaliknya. Di sini justru diajarkan agar sebelum menerima jawaban doa kita, kita sudah terlebih dahulu bersyukur. Itulah yang disebut dengan langkah iman. Apabila bersyukur sesudah menerima jawaban merupakan respon kita terhadap kebaikan Tuhan, maka bersyukur sebelum memperoleh jawaban dari doa kita merupakan wujud dari iman kita kepada Tuhan. Dan iman yang seperti itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Nah, iman kepada Tuhan akan menghapus kekhawatiran dan rasa cemas yang menguasai pikiran kita serta mengundang uluran pertolongan Tuhan. Sekarang prinsip yang ketiga berkaitan dengan janji yang Tuhan sampaikan, yaitu damai sejahtera. Kepada orang yang menaati langkah-langkah yang Ia ajarkan, yaitu memuji, menyembah, memohon serta bersyukur kepadanya, Tuhan berjanji bahwa Ia akan melimpahi mereka dengan damai sejahtera. Dengan melakukan adorasi, saudara sedang membangunkan fajar. Dengan memuji dan menyembah Tuhan, saudara menghapus kekhawatiran dari dalam hati saudara. Damai sejahtera yang menghapus kekhawatiran dan kecemasan. Nah, ini ditulis dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di ayat ini yang Tuhan janjikan bukan sekedar damai sejahtera, namun lebih tepatnya damai sejahtera Allah atau the peace of God. Artinya damai sejahtera yang ada pada diri Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena tidak bergantung pada keadaan, baik keadaan diri kita maupun keadaan di sekitar kita. Paulus menulis bahwa damai yang ada pada diri Allah itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nah, kata memelihara ini di dalam bahasa Yunani adalah proureo, yang artinya adalah menjaga atau to guard. Memang ketika melihat besarnya kesulitan yang kita hadapi dan membandingkannya dengan kemampuan diri kita, orang pada umumnya akan merasa cemas dan khawatir. Tetapi apabila kita bergantung kepada Tuhan, maka damainya yang akan menjaga hati kita. Sehingga kekhawatiran semacam apapun, rasa cemas semacam apapun, tidak akan mampu masuk apalagi menguasai hati kita. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menjaga hati kita. Nah, prinsip itulah yang dipegang oleh Henry Ford, industriawan dan sekaligus pendiri dari mobil Ford. Nah, beberapa tahun sebelum Henry Ford meninggal dunia, ia sempat diwawancarai oleh Dale Carnegie, penulis buku laris Bagaimana Berhenti dari Kekhawatiran dan Mulai Menjalani Kehidupan. Nah, Dale Carnegie berkata bahwa sebelum bertemu dengan Henry Ford, ia mengira bahwa dirinya akan bertemu dengan pribadi yang nampak tegang karena bertahun-tahun membangun dan mengelola salah satu perusahaan terbesar di dunia. Tetapi Carnegie merasa sangat terkesima ketika ia melihat betapa tenangnya Henry pada usia yang sudah 78 tahun. Carnegie bertanya apakah Henry Ford pernah merasa khawatir, dan Henry Ford menjawabnya, "Tidak, saya percaya Tuhan mengolah segala sesuatu dan Dia tidak memerlukan nasihat apapun dari diri kita. Dengan Tuhan memegang kendali, saya percaya bahwa segala sesuatu akan berakhir dengan yang terbaik. Jadi, apa yang harus saya khawatirkan?" Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau Henry Ford dapat berkata seperti itu, maka semua kita yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, janji firman Tuhan ini, dan jalan keluar yang Tuhan berikan di dalam Filipi 4 ayat 6-7 tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa khawatir, seharusnya kita dapat mengucapkan hal yang sama. Kalau kita berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia yang memegang kendali atas segala perkara, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib yang memegang hari esok kita, apa yang harus kita cemaskan? Oleh Yesus Kristus kita dapat berkata, hidup di dalam damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Oleh Yesus Kristus kita dapat hidup di dalam damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Kalau pada kesempatan hari ini ya Tuhan, Engkau boleh mengingatkan setiap kami kembali ya Tuhan, untuk tidak perlu khawatir tentang keadaan yang terjadi di sekitar kami,
untuk tidak perlu khawatir tentang hari esok yang tidak menentu ya Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi yang berkuasa itu ya Tuhan. Engkau menjanjikan sukacita dan damai sejahtera kepada setiap mereka yang terus berharap dan percaya kepadamu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini, pada kesempatan ini ya Tuhan, biarlah setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, boleh dikuatkan iman dan pengharapan kami ya Tuhan. Sehingga dalam situasi-situasi yang tidak menentu, dalam keadaan-keadaan yang tidak pasti seperti yang hari-hari ini kami alami ya Tuhan, kami tetap terus percaya bahwa Engkau berkuasa atas hari esok ya Tuhan. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Itulah jaminan bagi kami untuk tidak perlu merasa khawatir dan cemas ya. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap mereka yang berseru kepada nama-Mu ya Tuhan, yang menaruh harap kepadamu, yang menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ulurkanlah tangan pengharapan-Mu itu untuk menjamah, menolong setiap mereka, mengangkat mereka, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang percaya dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap orang yang berseru dan berharap kepada nama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati dan mengangkat tangan untuk menerima berkat. Anugerah dari Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, kiranya tinggal tetap dalam hati dan pikiran kita, menuntun langkah-langkah kita untuk menjalani hidup-hidup yang Tuhan berikan atas hidup kita, dengan rasa percaya diri, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah, yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang heran dan ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.